Oke, saya secara resmi akan buka acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan segar. Nah, siapa yang sudah makan malam, bolehkah kita tuliskan di kolom chat apa makan malam Anda hari ini? Karena itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Yang bisa chat di kolom chat, silahkan jawab makan apakah hari ini. Mungkin ada yang makan makanan tradisional, ada yang makanan-makanan barat, makan nasi. Oke, temannya apa Pak Arif? Nah, mari kita tuliskan teman-teman. Kaparupung, ayam bakar, Bu Verlina, makan sayur sop dan telur. Haha, Mbak Made, apa kabar? Siap makan, ada yang makan siomay. Saya hari ini makan pecel, Bapak Ibu. Jadi banyak sayur yang dan masih disupport oleh para tetangga kami karena kami baru saja mengalami ya dihampiri oleh Omikron, tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah kami semua sudah sehat. Ini adalah hari ke 8, ada ayam presto, makan barongko. Wah, ini jadi perkenalan nih, Pak. Ada barongko ini apa ini ya? Ketoprak, saya tahu, Pak Yansir. Semangat Pak Yulio, segera negatif. Makasih Mbak Made. Makan buah ayam betutu, oke. Mbak Bu Nyoman, oke, ini the new beginner. Makan nasi padang, oke, luar biasa teman-teman. Begitu kayaknya di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sebelum memberikan, nanti mempersilahkan dokter kita untuk berbagi, saya ingin dengan membuka cerita Bapak Ibu. Jadi mohon diralat seandainya ada yang mengatakan bahwa Pak Julius ini masih lajang. Dan saya adalah seorang bapak dari 2 anak dan seorang suami dari seorang istri. Kenapa pada malam hari ini saya menyambut baik permintaan dari Ibu Mia dari manajemen dan perwakilan Badan Mor Internasional Asia, karena memang saya sangat berkepentingan untuk belajar mengenai tema yang sangat menarik pada malam hari ini. How to make cancer cells kill themselves. Kenapa? Karena saya itu hidup berdampingan dengan orang yang pernah mengalami cancer. Siapa itu? Dia adalah, nanti saya ceritakan. Nah, jadi dia adalah mantan pacar saya. Sekitar tahun 93 saya perkenalan waktu studi di UI. Dan mungkin di tahun ketiga setelah perkenalan itu ada kabar yang bagaikan geledek datangnya di siang bolong. Karena ternyata istri saya terdeteksi breast cancer stadium 4, dokter dan teman-teman. Tentu saja lebih-lebih buat istri saya dan juga buat keluarganya itu pukulan yang sangat berat. Dan berbagai upaya dilakukan bagaimana supaya ya mulai mencoba untuk menerima kenyataan itu. Mohon maaf kalau agak sedikit emosi dan juga mengingat perjalanan panjang saya. Tapi akhirnya setelah berobat ke sana kemari dengan alternatif, kita istri memutuskan, waktu itu masih pacar ya teman-teman, memutuskan untuk, dan keluarganya memutuskan untuk berobat secara serius secara medis. Dan singkat cerita, akhirnya memang sudah stadium 4 dan harus menjalani kemoterapi. Nah, perjalanan panjang karena secara mental dan emosional itu sangat tidak mudah menerima kenyataan. Masih muda, masih umur 24 tahun waktu itu pacar saya, dan harus mengalami itu. Ditelusur-telusur keluarga juga sebenarnya tidak ada yang pernah mengalami sejauh diingat. Mungkin dulu nenek moyang atau kakek buyutnya atau bisa jadi ada, tapi sejauh diingat tidak pernah ada keluarga yang mengalami itu. Gaya hidup sebenarnya juga biasa, makan pola biasa, dulu anak kos di Jogja, lalu ketika kuliah di Jakarta, hidup kembali bersama mamanya karena papanya sudah almarhum. Lalu kos di Depok karena dia kuliah di Depok. Nah, mungkin memang ada faktor-faktor tertentu, tapi istri dari refleksinya dan kami semua berusaha untuk menerima itu dengan lapang hati. Akhirnya kita menjalani setelah ditemani seorang onkologi, seorang dokter yang sangat baik, Dr. Hendra Sustantio, saya masih ingat betul, sudah sepuh dan senior, akhirnya harus menjalani kemoterapi Bapak Ibu. Setelah diangkat salah satu dari breast-nya. Dan betul-betul saya
menemani seorang pacar, dan saya lihat kasih yang besar dari mamanya, juga dari orang-orang keluarganya yang setia menemani istri saya waktu itu masih calon, dan mengalami 7 cycle kemoterapi, dan sampai betul-betul kondisi lemah, banyak mualnya. Itu tahun 96, tahun 96, 95, 96. Saya masih baru kerja pertama kali habis lulus kuliah, dan seringkali habis ngantor saya dari kos-kosan menjenguk ke rumah sakit dan menemani dia. Dan setiap kali masuk kemo itu situasi mental yang sangat tidak mudah, karena semua kondisi fisik menurun, mual tidak karuan, sampai ya banyak yang disarankan buat kami untuk ini itu kami turutin semua, mencari makanan-makanan yang sehat, lalu makan akar teratai, makan padi, beras yang pecah, bukan karena ditumbuk tapi pecah, beras pecah matang di pohon. Betul-betul banyak orang yang membantu kami, banyak minum jus, makan gula bit dan lain sebagainya. Tetapi semua itu dilalui dengan sangat-sangat tabah, dan akhirnya singkat cerita, istri saya dulu rambutnya lebih botak dari saya, habis seperti Sinead O'Connor gitu ya, karena rontok semua. Dan ketika mengajar sebagai asisten dosen harus pakai wig. Tapi saya yang salut adalah dia tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu. Satu-satunya pernah menangis adalah ketika dia harus mengajar tetapi wignya basah karena kehujanan naik ke KRL. Akhirnya kami belanja pergi ke mall beli wig lagi. Tapi saya melihat ketegaran seorang istri, dan ternyata dia juga mengatakan dia tegar karena juga didampingi oleh orang-orang yang sangat mengasihi dia. Singkat cerita, akhirnya kami menikah dan kami minta izin sama dokter onkologi kami. Satu hal yang beliau sampaikan, Julius, Yudit, kalian boleh menikah, tapi sebaiknya jangan punya anak supaya tidak timbul lagi itu si makernya. Tapi Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin punya buah hati? Akhirnya kami tetap terus berusaha. Waktu itu masih terus minum obat dengan setia istri saya setelah kemo dan tanpa radiasi waktu itu. Dan akhirnya Tuhan berikan jalan terang buat kami. Kami lama-kelamaan akhirnya bisa hamil, meskipun yang kehamilan pertama keguguran karena ada tokso. Baru di tahun ketiga kami boleh, atas pertolongan seorang dokter yang sangat saya hormati, dokter yang sangat penuh kasih, Dr. Albert Tembong, salah satu pendiri dari Medistra, kami dibantu betul untuk bisa menanganin masa-masa sulit kami, menanganin kemungkinan kanker muncul lagi dan sebagainya. Sejak saat itu Bapak Ibu, ya kami sangat percaya akan kekuatan doa, kekuatan support orang-orang yang dekat dengan kami, terutama dengan istri saya. Akhirnya kami boleh punya anak, sekarang satu sudah di SMA kelas 2 di Kanisius, dan satu lagi sudah masuk ke Universitas Indonesia yang sekarang menjadi operator saya di malam ini. Dan sangat-sangat bersyukur saya bertemu dengan produk-produk kesehatan seperti One More ini, karena saya juga masih sangat ingin bagaimana supaya istri bisa kami bahagiakan, anak-anak juga, dan tidak ingin hal itu terulang pada kami semua. Maka malam ini Bapak Ibu, Anda beruntung juga karena ada seorang dokter yang mau berbagi mengenai kehebatan bagaimana ikhtiar kita untuk bisa melawan kanker. Dan kita bersyukur pada One More yang sudah menyediakan ruangan ini. Pada hari ini sudah ada sekitar berapa ratus, ada 400-an orang, dan mudah-mudahan ada semakin banyak yang terbantu Bapak Ibu. Kalau saya mengalami sekitar tahun 96, istri saya mengalami itu, sekarang sudah diperkenalkan produk-produk yang pasti di luar sana sangat dibutuhkan. Karena dari data yang saya pelajari yang dikirimkan dokter, penyakit kanker ini menjadi silent killer yang sangat mengancam kehidupan kita. Dari mana sebabnya? Mungkin dari pola makan terutama, pola pikir, banyak orang stres, banyak orang yang depresi, itu juga menyumbang pada perkembangan sel yang harusnya mati secara normal, tetapi dia itu metatase mengalami pembelahan diri yang tidak normal, yang harusnya membelah jadi 32, tapi ini berkembang membelah jadi ribuan Bapak Ibu, menjadi 1.400-an sel. Dan ini yang sangat tidak terkontrol dan sangat membahayakan. Dan kita sangat senang karena ada kehadiran sebuah teknologi dan akan dikupas tuntas oleh ahlinya, seorang senior dalam bidang ini, yaitu Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Mungkin untuk teman-teman yang sudah kenal, karena kemarin ini adalah yang kedua,
saya ingin memperkenalkan sedikit siapakah beliau, Dr. Raden Setio. Dr. Raden Setio, kalau berbicara bersama beliau itu kita merasa adem. Sudah merasa problem kita itu sangat terbantu. Karena beliau menyampaikan dengan sangat runut, dengan sangat detail dan akademis gitu ya, tapi lebih-lebih menenangkan hati. Nah, Dr. Setio lahir di Jakarta, itu sedikit senior dari saya, 4 tahun, tidak perlu saya sebutkan umurnya, pokoknya kita sudah lebih dari 17 tahun ya dokter ya. Dan dokter ini sudah lama berkarya di berbagai bidang teman-teman, terutama di bidang farmasi. Ada berbagai pelatihan-pelatihan juga yang beliau ikutin, ada training New Product for Marketing Team of Sri Lanka, lalu juga ada banyak pelatihan-pelatihan berkaitan juga dengan kepemimpinan seperti 7 Habits of Highly Effective People ya. Ini satu tema yang sangat menarik di tahun 90 sampai tahun 2000-an. Artinya seorang dokter yang selain tertarik bidang medis juga di bidang kepemimpinan. Juga ada latihan juga soal financial dan marketing. Tapi lebih dari situ, dokter ini sudah berkarir begitu lama di beberapa perusahaan ternama yang kita sering dengar. Ada Otsuka Indonesia, ini perusahaan dari Jepang. Salah satu klien kami juga kalau Anda bicara soal banyak divisinya. Tapi yang paling dikenal mungkin dengan produksi Pocari Sweat dan juga alat-alat medis dan juga terutama untuk kita kalau sedang diinfus, itu pasti ada nama Otsuka di sana. Lalu juga bekerja di Sanbe Pharma. Ini sangat lama berkarir di sana, dan artinya beliau ini sudah dipercaya juga oleh perusahaan yang ternama, dan juga menjadi produk expert di beberapa perusahaan kesehatan yang menggunakan sistem networking, Bapak Ibu. Oke, kami ingin segera belajar dari dokter, dan sekarang waktunya kita belajar dari Dr. Setio. Mari kita sambut dengan ketikan angka 45, teman-teman. Sebagai upaya kita, sebagai keinginan kita untuk belajar dengan penuh semangat. Dan jangan lupa kita sambut dengan senyum Dr. Setio. Saya akan iringi dengan lagu kedatangan beliau. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out. Dokter, teman-teman, kita akan mendengarkan dokter kurang lebih 45 menit. Dan 45 menit berikutnya kita untuk tanya jawab. Silakan dokter. Dan boleh dokter ya saya sampaikan pesan kalau ada pertanyaan, silakan mereka langsung tulis nama dan asal kota dan pertanyaannya ditulis di chat. Saya akan dibantu oleh Pak Taufik dan juga Reka. Terima kasih dokter. Siap. Baik Pak Julius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kesempatan luar biasa buat saya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah yang betul-betul saya harapkan. Saya perlu satu komunitas, saya perlu satu diskusi, karena kalau tadi Pak Julius menyampaikan saya sebagai ahli itu harus dikoreksi banyak. Saya tidak ahli, saya hanya dokter umum, pernah dilantik, pernah disumpah. Tadi sedikit dibacakan beberapa kegiatan yang pernah dilakukan sampai hari ini di dunia farmasi. Tapi sekali lagi, saya tidak untuk menggurui, saya tidak berbagi pun mungkin bukan berbagi karena sesuatu yang lebih dulu atau memahami, bukan, tapi saya lebih banyak berbagi untuk didiskusikan. Jadi kalau saya minta Bapak Ibu sekalian, ini satu kesempatan yang bagus karena pertemuan hari ini, pertemuan malam ini juga
udah melibatkan sekian ratus orang. Ini sesuatu yang sangat harus kita pahami atau kita betul-betul renungkan. Pertemuan ini bukan karena kekuatan kita. Pertemuan ini karena doa kita. Pertemuan ini karena Tuhan yang Maha Besar yang mempersatukan kita malam ini. Jadi saya betul-betul ingin berbagi, tapi berbaginya bahan mentah. Sesuatu yang nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, yuk kita diskusikan. Ini di posisi mana sebetulnya yang kita ceritakan. Saya coba memberikan satu judul bagaimana membuat sel kanker itu bunuh diri. Karena terus terang seperti tadi disampaikan sama Pak Julius, sangat melelahkan. Dari yang sakitnya, dari keluarganya, dari fisik, dari psikisnya, dari finansial, itu sangat-sangat melelahkan. Sehingga saya akan sangat bertolak belakang untuk bisa mengangkat kegalauan, kekhawatiran yang tinggi dengan kanker. Yuk kita diskusikan. Sekali lagi catatan pentingnya, ini bahan baku, ini bahan mentah. Untuk kita sepakati nanti di akhir diskusi kita. Sekali lagi judulnya memang sangat kontroversi, bagaimana sel kanker bunuh diri. Atau bagaimana membuat sel kanker bunuh diri. Mudah-mudahan akan menarik sekali. Nah, yang kita akan bicarakan selalu, karena kita berbicara di bisnis, maka kita akan berbicara di awal dengan bagaimana potensi marketnya, bagaimana kesempatan yang bisa kita ambil, bagaimana potensi yang ada, nanti kita sedikit melintas mengenai cancer, kemudian bagaimana peran produk-produk One More. Dan di akhirnya tentunya adalah kita memilih solusi terbaiknya seperti apa. Kita lihat marketnya adalah dari, selalu saya akan menyampaikan data ini, dari riset kesehatan dasar 2018, ini jelas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan ternyata cancer meningkat. Sekali lagi, secara nasional cancer meningkat dari 1,4 per mil menjadi 1,8. Dan yang menarik ada di sini, Bapak Ibu sekalian, laki-laki di Indonesia itu hanya 0,7 per mil. Sementara wanita di Indonesia itu 2,9 per mil. Jadi catatan pentingnya adalah wanita, perempuan, emak-emak itu 4 kali lipat lebih dibandingkan dengan laki-laki Indonesia untuk terjadinya cancer. Ini data real terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik lagi, ini akan selalu saya sampaikan. Karena tadi bicara, Pak Yuli sudah nyinggung, itu ada pembelahan sel, yang satu cuma 32, karena itu adalah sel normal. Tapi sel kanker itu 1.400 sekian. Jadi angkanya fantastik. Dan kalau kita ngelihat obesitas, ini juga angkanya fantastik nih. Di Indonesia, riset kesehatan dasar 2018, obesitas itu meningkat terus-menerus. 2018 mencapai angka di 31. Catatan penting kenapa? Karena menyangkut juga, kembali lagi, kanker. Kembali lagi, tumor. Ini contoh salah satunya, pseudotumor cerebri. Meskipun dikatakan sebagai pseudotumor, bukan tumor sesungguhnya, seperti halnya ada di tempat lain, tapi ini mewakili betul-betul bahwa kegemukan juga beresiko dengan berbagai cancer. Ingat ya, 32 pembelahan sel normal dalam waktu yang sama, katakanlah hitungan 5 hari, tapi sel kanker bisa menghasilkan 1.480 sel kanker dalam hitungan yang sama 5 hari. Itu adalah satu yang harus kita renungkan. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi betul-betul secara market, kita bisa melihat, tadi sudah ada kasus yang sangat bangga banget dengan Pak Julius, terutama ibu dalam hal ini individunya, bisa menyelesaikan cancer. Tapi di sini, di data tadi, kalimatnya adalah akan berbeda, karena ternyata kasus kanker itu tidak mudah untuk diselesaikan dengan conventional medicine. Artinya adalah dengan pengobatan yang dilakukan sekeras yang dilakukan sama Pak Julius, ibu, dan keluarganya. Artinya, market potensial, potensi market yang ada untuk cancer di Indonesia, itu masih meningkat. Satu sisi sedih, saya sangat sedih juga, saya prihatin.
Tapi karena kita lagi berbicara di One More, maka ini kesempatan bagus buat teman-teman semua. Bagaimana One More akan memberikan kontribusi pada kasus cancer. Kita lihat sekarang bagaimana cancer. Nah, ini awal cerita yang harus kita sikapi bareng-bareng. Ini adalah gambaran yang menarik dan mudah untuk dipahami. Ketika kita bicara vaksin, ketika kita bicara karsinogenik, atau nanti ada lagi pestisida, insektisida lah, dan lain sebagainya, itu semua pernah didengar oleh kita akan menyebabkan kanker. Tadi Pak Yulius juga menyampaikan hal yang sama. Tapi di lain pihak, pola pikir kita, stres kita, segala aktivitas kita terhadap hubungan antar manusia dan lain sebagainya itu juga berperan. Saya ingin menitik beratkan satu hal. Kita berbicara di karsinogenik, ini adalah alfa toksin. Alfa toksin adalah pasti sangat karsinogenik. Ketika karsinogenik ini masuk ke dalam tubuh seseorang, maka kemudian seluruh benda, makanan kita, apapun akan masuk ke dalam sel hati. Sel hati kita. Di dalam sel hati, maka akan dimetabolisme oleh enzim di dalam hati kita. Tapi celakanya, ini jadi perhatian Bang. Enzim ini justru aktivitas metabolisme enzim ini akan menghasilkan benda yang sangat jelek sekali. Sekali lagi, benda atau zat yang sangat jelek sekali. Kenapa jelek sekali? Karena akan menyerang DNA. Karena akan menyerang DNA di dalam sel kita. Tapi Tuhan Maha Adil betul-betul dipersiapkan. Kalimat berikutnya, meskipun ada kerusakan DNA, meskipun ini merusak, tapi kebanyakan akan bisa sembuh. Kebanyakan akan bisa mengalami pemulihan, walaupun dirusak. Nah, catatan pentingnya adalah but sometime. Jadi suatu waktu, tidak semuanya ternyata terbentuklah DNA baru, yang bukan DNA baru, artinya DNA yang terganggu, sehingga terbentuklah sel kanker di mana-mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat yang harus disimak adalah adanya aktivitas enzim di dalam hati kita, di dalam liver kita, di dalam sel liver kita. Aktivitas ini yang harus diamati, dan kemudian berlanjut dengan gambar berikut. Ternyata ketika seseorang itu rajin makan, protein di sini dalam, kalau udah makan pasti di dalamnya pasti ada protein. Ketika rajin makan, proteinnya itu sampai 20%. Makanya saya senang banget tadi Pak Yulius nanyakan, makan apa malam ini? Nah, nanti akan mulai masuk di sini. Tolong perhatikan. Ini karena adalah 20% proteinnya. Ternyata aktivitas enzimnya tinggi sekali. Kalau aktivitas enzim ini tinggi, berarti kita balik lagi ke slide sini, maka akan terbentuk zat yang, menyeramkan sekali ini. Ini akan banyak sekali terbentuk dan kemungkinan resiko terjadinya kanker akan besar sekali karena proteinnya banyak. Kebalikannya di yang berikutnya, di batang berikutnya, diagram batang berikutnya ini 20%, di sini hanya 5%. Ketika orang tersebut hanya 5% atau orang yang berbeda atau orang yang sama, katakanlah dari 20 diturunkan menjadi 5%, maka aktivitas enzimnya itu turun 76%. Artinya resiko untuk menjadi kanker itu turun sampai 76%. Tolong disimak, 20%, 5%, dan itu adalah talking about protein. Kita lihat sekarang. Ada orang sayuran dicuci, buah juga nggak mau yang ada insektisidanya, pestisidanya, garam dipilih yang bagus, segala macam dipilih yang bagus, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang sifatnya karsinogenik. Maka disimpulkan karsinogeniknya rendah sekali. Karena sudah berusaha. Dicuci dan lain sebagainya, terbebas, tidak lagi pakai MSG dan sebagainya, tidak pakai bumbu sintetik dan lain sebagainya. Ini benar-benar rendah. Jadi secara karsinogenik digambarkan dengan rendahnya karsinogeniknya. Tapi kalau proteinnya tinggi, maka resiko terjadinya kanker tetap tinggi. Ini yang saya katakan tadi, zat yang sangat menakutkan yang akan merubah sel yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi sel kanker adalah Foci.
maka terbentuknya foki, zat yang menghororkan itu sangat tinggi sekali. Kebalikannya, orang itu sangat dekat sekali nih. Mohon maaf, jangan dijadikan acuan yang lain, tapi ini adalah satu perbandingan yang penting sekali. Terpapar dengan karsinogeniknya tinggi sekali, tapi proteinnya rendah. Sekali lagi, ini tinggi proteinnya, ini rendah. Maka resiko terbentuknya foki atau zat yang menyebabkan terjadinya nanti akan kanker itu rendah sekali. Bapak sekalian, kalimat di atasnya adalah mudah sekali untuk membuat sel kanker itu bunuh diri. Kenapa? Karena kita bicara enzim, kita bicara protein, itu harus kita pikirkan. Jadi, kita lihat yang terakhir sekarang. Ketika, mohon maaf, tadi sudah menyampaikan makanannya adalah sebagai 20% proteinnya berasal dari hewani atau protein kasein, maka resiko kanker tinggi sekali. Sementara kalau dia berasal dari sayuran, seperti yang tadi saya senang banget Pak Yuliusnya, bicaranya adalah pecel. Ya ini adalah 20% gluten, proteinnya sama-sama nih 20%, tapi resiko kansernya rendah sekali. Apalagi kalau bisa direndahkan lagi. Ini patokannya sama nih tadi, kita bicara hewani, tapi 5%. Maka resikonya rendah sekali. Ini yang menjadi kata kunci kita. Jadi sebetulnya sederhana untuk menekan sel kanker, bahkan untuk membuat sel kanker itu bunuh diri, kalimatnya di sini. Jangan kasih makan lagi sel kanker itu. Jangan kasih makan lagi protein hewani. Kalau memang mau rajin makan protein, pilihlah protein nabati. Di tangan saya ada 2 buah jeruk, dan ini pasti mengandung protein nabati. Ketika ini kita bisa simpulkan, ketika kita bisa tarik kesimpulan sebagai cancer, maka harusnya teman-teman, Bapak-Ibu sekalian juga menarik satu kesimpulan sementara. Ini kata kuncinya. Kalau kita melihat gambaran di sini, ada satu keseimbangan dalam tubuh kita, dan yang menyebabkan cancer dan lain sebagainya, termasuk karsinogenik di sini, adalah seperti yang tadi. Bagaimana hubungan antara psikis, bagaimana hubungan antara makanan, termasuk di dalamnya di sini. Ini catatan penting sekali. Ketika imun respon kita baik, ketika terjadi satu peradangan, sakit katakanlah, termasuk COVID-19, termasuk omnya si Mikron tadi yang diceritakan Pak Julius, ini lihat, ini adalah satu peradangan, tapi kalau imun respon kita baik, maka sebetulnya akan selesai. Akan terjadi perbaikan. Dan tidak lagi ada peradangan, repair, maka kita akan seimbang lagi. Tapi ketika imun sistem kita jelek, pola pikir kita jelek, ditambah lagi makanan yang jelek, maka inflamasi ini, peradangan ini akan menjadi kronik. Ketika menjadi kronis, maka lihat, yang muncul adalah karsinogenesis, yang muncul adalah kanker. Jadi betul yang disampaikan sama Pak Julius, betapa banyak faktor. Tapi kalau kita memahami satu persatu, tadi saya sudah berbicara mengenai protein, sekarang kita bicara lagi inflamasi di sini, maka betul-betul akan menyebabkan kita jauh lebih menarik satu kesimpulan. Kalau ini tidak bisa diperbaiki inflamasinya, maka akan dikeluarkan segala macam nih, segala macam, akhirnya adalah salah satunya cancer. Jadi apa kesimpulannya? Kita lihat sekarang. Yuk kita lihat betul-betul ilustrasinya. Ini dekat sekali dengan kita. Di mana-mana ada, gampang sekali. Ini ilustrasinya. Ternyata yang namanya pisang, berbagai jenis pisang katakanlah, mempunyai efektivitas baik preventif maupun kuratif saya katakan, maupun pengobatan ya, sebagai anti cancer. Tadi bercerita mengenai breast cancer, nanti pada wanita lagi cervical cancer, kolorektal pada usus besar, esophagus, liver atau kanker hati, nasofaring karena ada di mulut kita, prostat, kanker kulit, diselesaikan dengan mudah atau dicegah, kalau mau kita mengambil kalimat dari sini, dicegah dengan pisang. Catatan penting. Demikian juga literatur yang berbeda.
ya. Ini mewakili betul-betul. Ini adalah anti cancer. Literatur yang berbeda, anti cancer. Kalau sudah anti cancer bukan cuma preventif, Bapak Ibu sekalian, pasti mempunyai efek untuk membunuh. Jadi yang tadi adalah diusahakan untuk tidak dikasih makan, sekarang dibunuh dengan banana. Tolong pikirkan baik-baik. Jadi dengan demikian, balik lagi ke kesimpulan yang pertama, cancer itu tidak sederhana untuk diselesaikan dengan conventional medicine. Karena apa? Karena kasusnya meningkat. Kita sadar sekarang bahwa market potensial cancer masih meningkat dan ini kesempatan baik buat kita. Yang terakhir, tolong perhatikan sekarang. Bukan karena karsinogenik faktor saja, tapi makanan kita, pola pikir kita, dan seterusnya menjadi satu holistik, sehingga itu yang harus kita benahi. Ingat ya, mulai pola tidur kita lah, bagaimana kita bisa rileks, bagaimana kita bisa tersenyum, bagaimana kita bisa betul-betul menikmati satu kebahagiaan, itu akan memberikan porsi ke dalam kondisi cancer. Kita bisa diskusikan nanti. Bagaimana dengan produk? Saya akan selalu mengisyaratkan ini. Kenapa? Karena transdermal. Saya tidak akan lupa nih dengan Pak Julius. Tolong di-repeat, karena repetition akan membuat kita jauh lebih mudah untuk memahami. Ketika obat masuk dalam pencernaan kita, masuk dalam usus dan sebagainya, maka akan ada yang terbuang. Ketika diambil oleh darah, akan terbuang lagi. Ketika masuk ke dalam liver, akan terbuang lagi. Maka yang masuk tidak semua. Apa yang dibicarakan adalah first phase metabolism. Satu metabolisme bagi semua makanan kita, obat dan yang masuk ke dalam mulut kita atau peroral. Sehingga dengan demikian apa yang dipertanyakan? Yang dipertanyakan adalah ketersediaan hayati atau bioavailability. Ini harusnya 100%. Seperti ketika menyuntikkan ke pembuluh darah pasien obat tertentu. Maka sekian jumlahnya akan masuk 100%. Obat tidak mungkin seperti itu ketika dimasukkan melalui mulut. Karena akan terbuang di pencernaan, terbuang di liver, sehingga yang masuk hanya sisanya saja. Gambarannya ada di sini. Hanya dari 300 ini, hanya 84 mg yang masuk. Atau dari total 100% itu, hanya 28%. Padahal harapannya adalah 100%. Bagaimana jalan keluarnya? Maka harus dikeluarkan alternatif. Salah satunya adalah alternatifnya dengan transdermal. Teman-teman pasti akan tepuk tangan kenapa One More memilih transdermal. Karena hasilnya adalah 100% akan masuk seluruh komponen yang ada di dalam patch tersebut. Bapak Ibu sekalian, selalu saya akan mengawali dari sana. Nah, bagaimana dengan transdermal? Transdermal udah pasti saya akan mengawali dengan ini lagi. Transdermal pasti jauh lebih efektif. Kenapa? Karena akan menghilangkan dampak dari yang tadi, first pass metabolism. Tidak perlu melewati oral, tidak perlu pencernaan, tidak perlu pembuluh darah di hati, tidak perlu ke hati, sehingga tidak akan bersana. Hasil akhirnya adalah jauh lebih baik efektivitasnya. Ini acuan kita. Acuan berikutnya sama. Akan mengurangi efek samping, tapi sekali lagi akan mengurangi efek samping, tapi akan meningkatkan efektivitas dalam bentuknya sebagai transdermal. Itulah pilihan dari One More International. Nah, sekarang bicara di produk. Yang lalu saya tidak memberikan banyak informasi mengenai slim style. Tolong lihat sekarang. Betapa dahsyatnya yang ada dalam slim style untuk cancer. Umumnya di awal kita memahami, oh ini adalah slim, ini adalah slim. Bagaimana kita membuat turun berat badan. Gambarnya pun sama. Malam ini, yuk kita sama-sama diskusikan, yuk kita sama-sama membuka diri, kita lihat. Ternyata guarana atau Paulinia cupana yang ada di dalam slim style mempunyai efek anti-cancer atau bersifat membantu orang yang sedang kena cancer. Ini adalah yang sering dirasakan. Tadi udah diceritakan ya, diceritakan betul-betul sama Pak Julius betapa lemah sekali, ini fatigue. Lemah sekali orang yang kena cancer.
Dan ketika didapatkan adanya guarana di dalam stem cell, maka ini akan bisa mengatasi. Efektif sekali dalam menyertai kemoterapi. Sekali lagi di sini menyertai. Menyertai artinya apa? Ketika orang itu di kemo, tadi udah diceritain sampai rambutnya aja sampai habis semua. Ya. Bukan cuma lelah secara rasanya, tapi sampai rambutnya dan seluruhnya karena kemoterapi. Maka ini betul-betul efektif ketika menggunakan slim style. Kenapa? Karena mengandung guarana. Kita lihat lagi. Hal yang sama. Kelelahan betul kasusnya yang disampaikan sama Pak Julius. Kelelahan yang betul-betul pada breast cancer. Dan ini diberikan benar-benar kemoterapinya secara sistemik. Jadi seluruh tubuhnya, bukan cuma payudara. Secara tubuhnya. Beda dengan yang dilakukan oleh dokter Terawan. Dokter Terawan di sini kansernya di payudara, ya di payudara kemoterapinya. Tidak keseluruhan. Teknik yang berbeda karena radiologi intervensi. Ini yang menarik. Jadi betul-betul guarana memberikan efek ke sana. Literatur yang lain, tolong bisa disampaikan. Guarana pengobatan terhadap kanker. Balik lagi sekarang kita dapatkan lagi. Jadi ini adalah satu meta-analisis yang ayo kita sama-sama. Guarana adalah efektif. Kalimat di sini jelas banget. Efektif, murah, non-toksik. Sementara yang tadi kita ceritakan atau yang kita dengar dari Pak Julius, itu pasti sangat toksik, sangat melelahkan, sangat membuat mual, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu tidak dalam satu sesi. Dalam 7 sesi, 5 sesi, dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana dengan asam, ini kalimat yang menarik, atau ini adalah judul yang menarik, kalau boleh disampaikan. Karena mungkin berasal dari Malabar, maka disebut sebagai Malabar tamarin. Asam Malabar. Garcinia cambogia. Kita lihat sekarang, ada apa di Garcinia cambogia dan hubungannya apa dengan kanker? Kita lihat, ternyata mengandung garsinol. Dan garsinol adalah anti-cancer agent. Kita akan bisa melihat, ini adalah penelitian in vitro dan juga sangat pastinya adalah sangat memberikan inspirasi in vitro dan in vivo. Jadi jaringannya diambil kemudian dilihat, tapi di sini dalam kondisi hidup. Dan ini telah membuktikan adanya potensial yang kuat yang ada di dalam Garcinia cambogia sebagai cancer, baik sebagai anti cancer, baik breast cancer, colon cancer, pankreas cancer maupun leukemia. Bapak Ibu sekalian, kita banyak kasus loh, di depan kita banyak kanker apapun. Garsinol yang ada di Garcinia cambogia. Demikian juga dengan Garcinia, medicinal potensial, dan salah satunya disampaikan di sini juga mengenai kanker. Panjang ceritanya, untuk bisa mengurangi sakit, antioksidan, anti tumor seperti yang barusan disampaikan, antifungal, jamur, anti kanker, antihistamin, anti ulcer, borok dan lain sebagainya, antibiotik, antiviral, vasodilator, nah ini catatan penting nih. Hipolipidemik. Jadi Garcinia akan mengatasi lemak karena akan mengurangi lemak yang ada dalam tubuh seseorang, berarti konteksnya kita harus berbicara di penurunan berat badan. Demikian juga dengan hepatoprotektif, demikian juga dengan nephroprotektif untuk ginjal, liver, ginjal, kemudian kardioprotektif untuk sistem kardiovaskuler kita, jantung dan seluruh pembuluh darah. Jadi betul-betul sebagai medicinal. Kita tidak boleh ada keraguan dengan one more. Karena pilihan one more, Garcinia, guarana, Garcinia. Ini hal yang sama, in vitro sebagai antioksidan dari Garcinia. Apa yang dievaluasi adalah cytotoxicity-nya. Cytotoxicity berarti adalah anti-cancer. Dan ini menarik, sebagai anti-cancer agent. Pada apa? Pada kanker ginjal, Bapak Ibu sekalian. Ini satu penelitian yang sangat menarik sekali. Lanjut, Garcinia cambogia. Nah, ini yang paling perlu nih. Ibu, saya nggak jadi bingung saya menyampaikan. Yang disebut ibu, tapi ternyata bapaknya juga buncit. Jadi ini betul-betul sebagai weight loss, sebagai penurun berat badan. Jadi di satu sisi kita berhadapan dengan kanker, di sisi yang lain kegemukan juga sama. Akan menggiring kita ke kanker. Atau kalimatnya yang lebih sederhana gini. Ketika seorang itu gemuk, lebih banyak peradangan, lebih banyak inflamasi, lebih banyak sakitnya.
Ya, tadi saya hanya berbicara di pseudotumor cerebri, padahal di sana ada migrain, ada diabetes, ada dan seterusnya, termasuk hiperkolesterol. Maka ini akan sangat membantu kita. Garcinia Cambogia yang ada di dalam Slim Style. Kita lihat lagi, fat burning appetite suppressing agent. Jadi dia akan membakar lemak kita, akan membuat kita tidak ingin makan. Ingat ya, hanya dalam bentuk patch, hanya dalam bentuk penempelan. Teknologi transdermal delivery system. Kemudian, bagaimana dengan jahe? Ini lumrah ada di kita, ada di sekitar kita. Ya, bagaimana dengan ginger officinale atau jahe yang kita sebut sebagai jahe? Kita lihat sama-sama. Mohon maaf. Nah, kita dapat ternyata protektif dan terapeutik. Bisa dibayangkan, yang satu adalah pencegahan, yang lain lagi adalah terapi. Untuk apa? Untuk cancer. Kombinasi ya, sekali lagi kombinasi nih. Guarana, kemudian Garcinia Cambogia, dan sekarang adalah jahenya, Zingiber officinale. Anti cancer, 3 unsur. Di sini juga sama, protektif dan terapeutik dari cancer. Untuk apa? Cancernya kita lihat semua ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini adalah satu penelitian dari sekian banyak peneliti dari berbagai negara. Jadi ini ada benar-benar comprehensive review dari Brazil, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Australia, dari Vietnam, dari India, dari Jordan. Ini mewakili. Nah, ini adalah hal yang perlu kita simak betul-betul. Jadi betul-betul jurnal, betul-betul penelitian untuk jahe terhadap cancer itu luar biasa. Ini balik lagi cervical cancer. Berbagai studi. Jadi di sini adalah saya lupa kalau nggak salah sampai lebih dari sekian studi. Luar biasa. Ini adalah berbagai studi yang betul-betul dievaluasi untuk cervical cancer dari jahe. Nah, bagaimana dengan teh? Bagaimana dengan green tea? Kita menyebutnya selalu green tea, Camellia sinensis. Hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Ternyata mempunyai efek yang sama karena akan berhadapan dengan cancer. Kita berbicara sebagai anti-cancer, anti-inflamasi. Balik lagi yang tadi. Ini problematik yang di kita adalah anti-inflamasinya. Sekali lagi, inflamasi ini berproses terus-terusan yang akan kita selama kita hidup. Sehingga diperlukan betul-betul anti-cancer, kemudian antioksidan, dan itu ada di dalam green tea sebagai katesinnya. Salah satunya adalah katesin yang ada di dalam green tea. Nah, kita lihat sekarang. Ini yang menarik. Mungkin akan tergugah kalau melihat seperti ini. Ternyata teh itu luar biasa. Atau green tea itu seperti ini kandungannya. Kita tadinya tidak terbayangkan. Hanya minum teh. Tapi ternyata fantastik sekali. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Tolong dilihat lagi green tea. Sampai bisa membunuh cancer. Ini perjalanan yang menarik. Ini adalah penelitian-penelitian tadi. Tolong dilihat. Ini kandungan yang ada di dalam teh. Lalu bagaimana efeknya terhadap tubuh kita. Menaikkan di satu sisi, menurunkan, sehingga betul-betul akan merangsang untuk kematian daripada sel di dalam tubuh kita. Akan betul-betul menyebabkan sel itu stop tiba-tiba dan ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, ini yang menarik. Ini ada satu perbedaan. Kalau kita melihat sekarang green tea dan black tea, mudah-mudahan kita tidak mengarah ke sana, tapi catatan pentingnya ada di sini. Inilah yang diteliti. Jadi kandungan yang ada di green tea memang berbeda dengan teh lain. Dan one more, Slim Style dipilihkan dengan green tea yang kita bicarakan sekarang. Tolong lihat. Polifenol, nah kalau kali tadi katesinnya, sekarang polifenolnya. Luar biasa. Tuhan Maha Besar telah memberikan sedemikian manfaat yang ada di dalam green tea. Cancer, proliferasinya akan turun. Semua inflamasi akan didapat di sini. Semuanya akan memperbaiki. Sitokin kita pernah dengar ada badai sitokin akan selesai dengan green tea yang ada di dalam Slim Style. Kita lihat lagi sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau mau baca ini lebih menarik lagi. Kenapa? Karena di sini dibicarakan green tea terhadap berbagai kondisi kanker, skin cancer, hepatocarcinogenis,
lung cancer, multi organ cancer. Ini seperti di sini. Prostat, ovarium, dan semuanya dibahas satu persatu. Berbicara mengenai green tea. Jadi polifenol yang ada itu memang sedemikian dahsyat yang boleh kita manfaatkan. Literatur yang lain, hal yang sama. Kita sudah berbicara, ini pun sama. Ini ada 108 referensi dengan 68 penelitian. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa green tea itu mempunyai efek sebagai anti kanker payudara. Ini confirm nih, dengan publikasi baik di PubMed, Medline, Web of Science, dan Iron Medec. Ini luar biasa. Jadi ini adalah betul-betul di set up satu pembahasan atau bedah dari berbagai referensi. Kemudian bagaimana dengan spirulina? Kita pernah dengar spirulina, dan banyak sekali spesiesnya. Ini adalah hanya sebagian kecil yang disebutkan di bawah sini. Sebagai superfood, king of food, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin melihat satu hal saja. Ternyata spirulina dahsyat juga untuk melawan kanker. Di sini bisa dibayangkan, tadi lagi kanker pada mulut, kanker pada lambung, payudara, kulit. Bahkan ini yang menarik. Tolong perhatikan, tadi ada cerita dari Pak Julius. Ini yang menarik sekali. Seperti halnya doxorubicin, seperti halnya siklofosfamid, seperti halnya di BMI induced tumor. Jadi ini adalah, sekali lagi, ini adalah anti-tumor atau anti-cancer atau kemoterapi. Jadi tidak jauh-jauh, ternyata spirulina bisa juga paralel, bisa sama dengan kemoterapi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian akan bangga sekali. Kelanjutannya anti-cancer immunomodulatory, dan kita berbicara spirulina pada breast cancer. Nah, kemarin kita bicarakan painless glue dalam konteks yang berbeda. Diabetes. Sekarang kita lihat sama. Saya tidak akan panjang sekarang kalau untuk PNG, karena teman-teman udah pada pinter semua. Kita lihat sekarang apa yang ada di dalam PNG. Korean red ginseng. Anti-cancer sama. Breast cancer. Yuk kita pikirkan baik-baik. Sama, di sini juga sama. Terjadi hal yang sama. 5 major cancer. Lung cancer. Jadi ada 5 cancer yang jadi target daripada Korean red ginseng. Lung cancer, paru-paru, breast cancer, payudara, kolon cancer, usus besar, prostat, dan lambung. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini penelitian yang banyak, ini adalah referensinya. Dan bagaimana kandungan yang ada di dalam, sekali lagi, kandungan yang ada di dalam ginseng atau panah ginseng atau Korean red ginseng, ini terbukti, sekali lagi, terbukti untuk bisa mengatasi kanker. Ini adalah parameter efektivitas yang dievaluasi dari masing-masing peneliti di sini. Luar biasa. Demikian juga hal yang sama. Ternyata jauh lebih istimewa Korean red ginseng. Kita lihat lagi sekarang. Selain menurunkan berat badan, antiinflamasi, brain cancer, dan lain sebagainya. Ini para penelitinya. Kemudian prevent cancer. Saya ingin menunjukkan satu hal. Di satu sisi bisa mencegah, di satu sisi lagi bisa sebagai pengobatan. Di samping keistimewaan dari ginseng yang lain. Dari ginseng efektivitas manfaat yang lain. Red ginseng, hepatokarsinogenik. Jadi ini adalah kanker pada hati, juga bisa diatasi. Ini adalah penelitian pada binatang percobaan tikus. Kemudian ini yang menarik, multi direction of saponin. Kita berbicara kemarin saponin, berbicara di diabetes, sekarang bagaimana peranannya ketika kita berbicara cancer. Ternyata menunjukkan kemoterapeutik dan kemoprotektif. Jadi bisa sebagai mencegah maupun sebagai terapi. Kita lihat, ini isinya, ini penelitinya, luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah saponin. Ya, bagaimana anti cancer dari saponin. Dan ini adalah penelitian yang dilakukan. Cancer, berbagai cancer, cervical cancer, breast cancer, leukemia, dan seterusnya. Itu pancreatic cancer, prostat, luar biasa. Ini adalah referensi para peneliti.
Mudah-mudahan ini menjadi tergugah untuk kita semua menarik satu kesimpulan yang baik. Sama, hal yang sama, hepatocellular karsinoma dan seterusnya, breast cancer lagi, leukemia cancer, pankreatic cancer. Ini gambaran yang jelas-jelas istimewanya saponin yang ada di dalam PNG. Melatonin. Nah, melatonin kita sudah bicara kemarin karena berhubungan dengan hormonal. Saya akan bercerita di sini lagi, berarti seluruh kondisi kanker akan diwakili oleh melatonin. Maka yang diperlukan adalah betul-betul kita punya melatonin yang mumpuni untuk bisa memberikan satu peran. Ini gambarannya bagaimana peranan melatonin. Terjadi kasus. Berbagai sakit sekarang harus dibicarakan. Salah satunya adalah kanker. Jadi ketika melatonin ada, dia sudah bersifat sebagai anti-kanker, anti-proliferatif. Dan itu bersifat langsung. Tinggal bagaimana kita memelihara tubuh kita. Satu. Yang kedua, kalau sudah ada one more, dan one more telah memberikan melatonin, tinggal ditempelkan. Tolong perhatikan. Demikian juga dengan aging. Karena walaupun bagaimana aging akan menyertai kita semua. Melatonin, kanker sama. Melatonin mampu menghambat berbagai tipe kanker, baik secara in vitro maupun in vivo penelitiannya. Luar biasa. Hal yang sama sekarang kita berbicara lagi di prospek kandungan yang ada di dalam tumbuhan. Sekali fitomelatonin. Sekali lagi, sebagai fitomelatonin, kita harus melihat betul-betul ke arah sana. Ternyata banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada ragu sangat diperlukan melatonin dalam kehidupan kita, dalam kita menghambat kanker. Melatonin seperti di sini. Mengurangi radikal bebas, meningkatkan antioksidan aktiviti kita, menstimulasi antioksidan. Ini adalah melawan free radikal. Artinya adalah kanker juga ada di dalamnya di sini. Semua didapatkan karena adanya melatonin. Melatonin seperti hal yang sama, ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan full sekali. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ragu lagi mengatasi inflamasi. Sering ceritakan ini. Demikian juga dengan risiko yang lain. Termasuk di dalamnya adalah kanker, sakit apapun, maka melatonin akan sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi pesannya di sini, pesannya untuk melatonin plus harus kita pakai di semua kasus. Mudah-mudahan itu nanti kesimpulan yang disepakati. Terakhir, bagaimana dengan solusinya? Mudah-mudahan saya masih ada waktu, Pak Julius, Pak Taufik minta waktu. Yang ingin masih ada, Dok, silakan, Dok. Ya, ini menarik, Pak. Jadi betul-betul usahakan untuk tidak dapat makanan lagi. Jadi saya menarik dari Pak Julius menanyakan, Dok, makanannya apa? Pak Taufik juga menanyakan yang sama. Tadi Pak Julius ke audiens juga menanyakan sama, makan apa nih kita malam ini? Saya ingin berpikir sekarang ini. Bagaimana kita tidak memberi makan kepada sel kanker atau tidak memberi makan kepada calon sel kanker. Karena kesimpulan kita sudah dapat tadi. Artinya gambaran sudah ada bahwa di sana yang berperan adalah protein. Protein dan protein. Makin banyak protein, makin rajin kita makan. Lain ceritanya. Saya minta dengan sangat lebih banyak makan buah. Atau kalimat yang lebih itunya lagi adalah jadikan buah sebagai makanan utama. Ayo kita berpikir, semua kita punya doa ya. Tidak ada cerita perbedaan agama nih. Semua kita punya doa dan doanya adalah ingin masuk surga. Dan ternyata di sana tidak ada catatan apapun. Di sana tidak ada catatan mengenai rendang, di sana tidak ada catatan mengenai gulai kambing, di sana tidak ada catatan mengenai gulai ikan. Ingat, di sana catatannya adalah buah. Maka kalimat saya, jadikan buah sebagai makanan utama. Mohon maaf ya kalau ditanyakan, ini makanan saya malam ini. Nanti teman-teman akan memilih yang lain. Kemudian sayuran. Yang kita suka loh. Jangan susah-susah sekarang. Ketika teman-teman kita angkat bicaranya adalah durian, waduh saya suka durian, silakan. Silakan, karena itu masuk dalam konteks buah. Oke. Seluruh produk, nah ini yang menarik nih. Paling tidak seluruh produk ini harus kita belajar sama-sama untuk one more-nya. Dan itu mudah sekali. Tempelkan.
Saya hanya berbicara sekarang 3 ya, tidak yang lain. Bagaimana dengan B12? Ya sama, tinggal ditempelkan. Kenapa? Karena B12 pasti akan memberikan vitamin untuk sel sehatnya, bukan sel kankernya. Sel kanker tidak suka dengan yang sehat. Sel kanker tidak suka dengan itu. Sel kanker sukanya adalah dengan, tadi bicaranya, protein. Sel kanker suka dengan apa? Dengan gula. Kenapa? Karena gula tenaga. Ingat ya, 32, 1480. Dia perlu gula, dia perlu tenaga, dia perlu bensin yang banyak sekali. Dan itu akan didapatkan ketika kita suka dengan gula. Kita suka dengan karbohidrat yang sifatnya simplek, sederhana. Sederhana itu apa? Mudah menjadi gula. Catatan penting lagi sekarang. Nah, ini yang tadi disampaikan atau disinggung sama Pak Julius. Kita harus membuat satu atmosfer yang tidak menyenangkan buat sel kanker yang ada dalam tubuh. Ya, ketika ada terjadi sesuatu ini berarti pola pikir kita harus dirubah. Kemudian aktivitas kita harus dirubah. Tadinya kita tidak suka dengan berpanas ria, sekarang harus berpanas ria. Tadinya kita ada larang dulu dingin, sekarang kita lakukan yang radikal. Untuk apa? Untuk membuat satu atmosfer yang tidak menyenangkan, suatu suasana yang tidak menyenangkan buat sel kanker dari tubuh seseorang. Satu cerita perlawanan dari seseorang wanita kena kanker, dia lakukan olahraga sekeras mungkin. Olahraga berarti berpanas-panas ria. Setelah itu dia akan masuk ke dalam kolam renang yang dingin sekali atau dingin, berbeda suhunya, dan dia lakukan yang sama. Dia panaskan dirinya, dia dinginkan, panaskan dirinya, sehingga membuat satu atmosfer yang tidak menyenangkan buat kanker. Mudah-mudahan ini bisa mewakili Pak Julius. Kami serahkan ke Pak Julius. Diskusi malam ini sangat inspiratif karena ya Allahu Akbar. 858 bayangkan peserta, subhanallah. Silakan Pak Julius, kami serahkan ke Pak Julius. Saya siap, luar biasa ini 855. Saya tak terbayangkan tadi betapa istimewanya. Silakan, saya akan mute. Oke, dokter. Terima kasih dokter atas paparannya yang sangat bagus. Dan teman-teman, nah, luar biasa. Sekarang lebih lagi loh, 862 yang hadir dalam ruangan ini. Ini rekor. 865 rekor luar biasa. Ya, yang minggu lalu 806, sekarang 864. Jadi teman-teman semua ini semua menjadi good promotor, Dok. Artinya apa yang disampaikan apa yang disampaikan minggu lalu itu betul-betul menjadi pemicu. Silakan minum, silakan teman-teman juga ambil nafas. Ini kita dapat materi yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang berminat nanti bisa menghubungi orang yang mengundang Anda materinya. Ya, betul, Lalu juga kalau penasaran karena materinya dibagi pun karena itu materi yang sangat padat, mungkin bisa dipelajari sedikit demi sedikit, dikunyah baik-baik dan diulang-ulang. Dan luar biasanya kalau Anda selalu setia ikut dalam setiap hari Jumat ini, maka itu adalah seperti pengulangan seperti sampaikan dokter, repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibunya ilmu pengetahuan. Dan kita adalah membawa kabar baik, tanpa diperlengkapi dengan ilmu, maka kita tidak akan menjadi satu yang powerful. Ini saya mendengarkan dokter aja mungkin hanya berapa persen yang bisa saya serap. Nah, yang saya ingat, Dok, ketika dulu pacar saya, waktu itu masih jadi pacar, saya menemani dia, itu kami harus banyak makan, bikin sayuran dari miso. Itu miso itu dari semacam dari Jepang ya, kita sering belanja ke sana. Lalu ada akar buah teratai. Lalu yang saya ingat tadi saya lihat dalam materi presentasi dokter ada pistachio. Kacang-kacangan pistachio, dan itu kandungannya ternyata sangat tinggi untuk bisa membantu anti kanker. Dan saya harganya lumayan mahal, 1 kilo itu 200.000, dan saya sangat ikut sering merecokin istri, pura-puranya menemani, karena kalau orang kanker itu teman-teman, selera makan itu betul-betul habis, tidak ada selera makan, makan sedikit mual, dan itu harus masuk supaya dia bisa menjalani kemo berikutnya. Dan teman-teman,
Terima kasih banyak dokter. Kita ucapkan terima kasih buat dokter. Yes. Sambil kita ini banyak sekali yang mengucapkan terima kasih kepada dokter informasinya. Luar biasa. Dan ini masih menanjak terus 870-an. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sampai 1.000 orang. Karena memang begitu banyak orang yang butuh informasi ini dan juga mencerminkan betapa produk tadi disampaikan dengan 3 saja itu saja sudah sangat powerful. Dan kita tahu dipahamkan betapa kandungan-kandungannya itu dari bagaimana jahe, teh hijau yang familiar dalam kehidupan kita, tapi dikupas oleh dokter dengan data-data yang sangat kaya dan data hasil penelitian yang, waduh kalau itu hasil kita harus kuliah berapa lama itu dok? Bahagianya semua sudah dirangkum, disampaikan dengan runut, disampaikan dengan sangat indah. Nah saya ingin membacakan beberapa pertanyaan, boleh ya dok ya? Silakan Pak Yulis, silakan. Ini pertanyaan itu dari awal tadi sudah mulai ada yang mulai tanya, mulai teman-teman tanya dari hal yang sangat umum, tapi pada malam hari ini mohon maaf teman-teman ya, pertanyaannya saya coba untuk yang berkaitan dulu dengan utamanya cancer sesuai dengan judul kita. Nah itu yang pertama. Nah sebelum masuk ke sana ada juga yang tadi bertanya soal sebenarnya pemakaian istilahnya itu perlu dibetulkan. Ada yang memakai istilah selama ini masih memakai koyo, dok. Nah, saya sebagai orang branding itu sangat mengutamakan pemilihan kata itu harus hati-hati, karena itu akan mencerminkan makna yang akan kita sampaikan. Betul. Sejauh saya tahu, nanti mohon dibetulkan oleh dokter, kalau koyo itu hanya bekerja di permukaan kulit, di sensasi hangat. Bahwa memberi hangat iya, tetapi kalau transdermal dari 2 etimologi atau 2 usul katanya itu trans menembus atau menghantar, dermal kulit. Jadi beda banget antara koyo dengan transdermal. Ini yang perlu saya mohon teman-teman juga kita memakai istilah yang betul karena ini branding kita, kekayaan kita. Jangan sampai kita ngomong dengan istilah yang mungkin sedikit sulit, tetapi itu tidak mencerminkan makna kalau kita pakai nama koyo. Maka mari hentikan kata koyo lalu pakai transdermal. Betul begitu tidak dok ya? Betul memang ada perbedaan Pak. Jadi awalnya itu dari lokal, awalnya itu dari topikal. Topikal itu adalah pengobatan di satu tempat, tidak diminumkan. Berarti di tempat apapun tempatnya, berarti bisa melalui kulit, melalui mata, melalui telinga, itu adalah topikal. Tapi kemudian untuk bisa berlama-lama topikalnya itu, maka dibuatlah koyo. Dan umumnya, sekali lagi umumnya ketika berbicara di koyo, berbicara di lokal yang ditutupi, jadi sebetulnya tidak perlu dengan teknologi yang luar biasa pun itu bisa dilakukan. Anti sakit itu bisa dilakukan. Katakanlah kita ingin memberikan anti sakit nih, yang mempunyai efek untuk bisa mengurangi rasa sakit, maka dilakukan di tempat lokal. Topikal, kemudian dibungkus. Itu sudah termasuk di dalamnya adalah koyo. Jadi ditutupi supaya lebih berlama-lama di sana. Tapi ketika bicara transdermal itu widely different, sangat beda. Jadi transdermal betul-betul satu delivery system, bagaimana menghantarkan materi yang ada dengan teknologi di sana. Makanya sampai ada gelombang dengan luar biasa, teknologi penghantaran secara gelombang untuk masing-masing partikel-partikel kecil yang ada di dalam transdermal delivery system. Jadi kalau tidak kita menggunakan transdermal, patch yang biasa, maka akan berbeda. Kenapa kita sudah terbiasa dengan koyo? Karena sudah ada dari dulu. Tapi berbeda dengan apa yang kita bicarakan dengan transdermal delivery system yang dipilih oleh One More. Ini harus jadi catatan penting buat kita. Dulu atau sekarang pun masih ada anestesi, kemudian pil, bukan pil, artinya adalah koyo dengan untuk KB dan lain sebagainya. Sampai hari ini ada. Ditempelkan di dadanya untuk jantung, itu sampai hari ini ada. Tapi terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Obat medis, obat kimia yang digunakan. One More tidak di sana. One More bukan itu gitu. Transdermal dari sistemnya dipilihkan satu komponen, satu kandungan yang bukan berbicara di obat lagi, bukan berbicara di kimia seperti yang sudah ada. Demikian tambahannya.
Pak Julius, Oke. silakan buat teman-teman. Senang sekali saya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sejak sekarang kita menggunakan istilah yang betul bahwa ada transdermal nanowave technology delivery system. Nah, itu agak panjang, tapi itu akan memperlihatkan keunggulan dan kekayaan kita dibanding kuyuk yang lain. Betul. Transdermal. Oke, terima kasih Dok. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan pertama dari Pak Cia Sarjono Mamuju. Ini bagaimana cara mengobati kelenjar getah bening yang tumbuh di payudara? Oke, langsung dijawab ya, Pak Julius. Silakan, Dok. Jadi ini jadi catatan penting buat kita semua. Kelenjar getah bening itu bukan serta-merta negatif. Jadi kelenjar getah bening itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Besar untuk fungsi pertahanan tubuh kita. Kelenjar getah bening itu adalah bagian dari pertahanan tubuh kita. Ada kelenjar, ada hasilnya. Dan kelenjar getah bening dari satu titik ke titik yang lain itu berhubungan. Ada salurannya, namanya adalah saluran limfe. Isinya adalah cairan limfe. Pusatnya ada di limpa kita. Limpa kita itu ada di bagian kiri perut kita. Itu limpa itu adalah pusat dari kelenjar limfe atau kelenjar getah bening. Jadi dari leher kita di belakang telinga kita, di leher kita, di sini, ini semuanya kelenjar. Ketika berbicara di seluruh tempat, berarti di payudara, di ketiak kita, di seluruh tubuh, sampai ke usus buntu, sampai ke amandel kita, itu adalah getah bening. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengobatinya? Tolong dicatat penting-penting ini. Nah, sangat-sangat penting sekali. Ketika kelenjar getah bening itu berjuang, sekali lagi ya, berjuang melawan COVID-19, melawannya Om si Mikron tadi, yang diceritakan sama Pak Julius, itu dia pasti akan bengkak. Dimanapun. Jadi kalau misalkan sekarang, mohon maaf karena pertanyaannya adalah payudara, seseorang yang sedang menyusui, anaknya sedemikian, si bayinya sedemikian agresif, sehingga terjadi luka di papilanya, di puting susunya. Maka infeksi itu akan menghasilkan pembesaran kelenjar getah bening yang ada di dalam payudaranya. Dan kelenjar getah bening di payudara juga bersambung ke dalam kelenjar getah bening di ketiaknya, di seluruh tubuhnya juga. Sehingga cerita tadi disambungkan, itu hanya sekadar pembesaran. Bagaimana pengobatannya? Nggak usah ada diskusi lagi ya, kita sudah bicara 3 itu tadi. Berarti kita tinggal. Cuman yang aneh mungkin di malam ini akan pembicaraannya, kenapa dokter Siro bicaranya adalah slim style. Ini mungkin yang akan berbeda, karena umumnya semuanya PNG, semua ramai banget dengan PNG-nya. So, sekarang naikkan penggunaan slim style, terutama untuk kasus-kasus yang dipertanyakan tadi. Jadi tinggal ditempelkan 3 makna itu, selesai. Kita tidak perlu ada keraguan lagi. Kombinasikan ketiganya, tempelin. Terserah, saya serahkan sama teman-teman, ukurannya seperti apa, titiknya di mana, mendekati titik yang ada. Demikian, Pak Julius, supaya ada bagian untuk teman-teman yang lain. Monggo. Oke, terima kasih Dok. Ini ada 2 pertanyaan, karena mirip saya akan jadikan satu. Itu pertanyaan dari Pak Puri Astuti Padang dan juga Pak Hasni Muhammad dari Gorontalo. Jadi kita itu betul-betul lintas Indonesia ininya, pendengarnya. Yang pertama, selamat malam Dok, mohon bertanya apakah miom yang sudah mencapai 3 kilogram bisa disembuhkan dengan produk One More? Itu yang pertama. Terus yang ketiga, itu dari Pak Hasni Muhammad, Dok, bagaimana cara menyembuhkan kanker payudara yang sudah stadium 3? Jadi yang satu miom 3 kilo, yang satu stadium 3. Silakan. Ya. Jawabannya sama. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, aduh saya jadi kangen banget Mabunju, saya kangen Gorontalo, saya kangen jadinya. Karena kasusnya memang menarik sekali. Jadi tolong disimak, tadi saya udah cerita, yang satu adalah 32, yang satu adalah 1480. Tadi bicarakan miomnya sudah 3 kilo. Kenapa sampai 3 kilo? Karena tadi, jadi pertumbuhan tumor, Bapak Ibu sekalian, jadi catatan penting sekarang. Jangan sekali-kali menganggap remeh ketika kita berbicara, oh ini tumor jinak. Tolong itu diralat. Kista masuk dalam kondisi jinak. Miom mungkin masih dalam kondisi jinak. Tapi 3 kilo loh. Di perutnya udah lebih berat daripada miomnya, atau lebih besar, miomnya itu sangat besar sekali.
Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa. Kita harus punya keyakinan kuat itu. Gimana caranya? Seperti yang tadi urutannya. Jangan kasih lagi makan dia. Jadi kalau kasusnya miomnya orangnya adalah suka makan A, maka yang suka itu dicoret, ganti dengan makanan yang lain. Sehingga selalu saya mengilustrasikan, jadikan buah sebagai makanan utama. Oke. Bagaimana dengan kanker payudara juga? Ini terlepas nih, kalau Pak Julius dengan Ibu itu menyelesaikan dengan berbagai upaya medisnya. Ayo kita sekarang berupaya dengan one more. Tapi catatan penting pertama, jangan kasih makan dulu sel kankernya. Makanannya Pak, makanan yang dimakan oleh yang bersangkutan. Jangan berpikir yang lain. Kalau saya kemarin makan A, B, C, D, coret itu semua ganti dengan buah. Saya tidak makan sayur, itulah yang harus dimakan. Saya tidak suka dengan ini, itulah yang harus dimakan. Maka itu akan tidak memberikan makan kepada kanker payudaranya, tidak akan memberi makan kepada miomnya. Lalu bagaimana dengan one more-nya? Tempelkan. Nggak ada instruksi lain. Tidak ada instruksi yang lain. Tempelkan, apalagi tempelnya bisa banyak. Ketika terjadi sesuatu, tinggal diangkat. Artinya adalah regulatornya. Kalau diinfus, tinggal di stop, selesai. Angkat, selesai. Itulah keistimewaan dari one more. Jadi saya katakan, kita harus punya keyakinan kuat, miom sebesar apapun, cancer dengan stadium berapapun, apapun cancernya. Tadi saya sepintas baca. Ada cancer tulang, terus kemudian di biopsi, dan seterusnya. Sama. Cancer itu tidak bisa, apa istilahnya, jangan berbicara cancernya, cancer di payudara, cancer di serviks, cancer di tulang, itu sama semuanya. Demikian juga dengan tumor jinak. Bicara kista lah, bicara kutil lah, itu sama semuanya. Atau papiloma yang banyak. Orang sering kadang-kadang suka banyak itu adalah sama. Itu adalah tumor jinak. Tapi ingat ya, dia makan loh. Kalau dia makan, kalau tumor jinak tumbuh dalam tubuh kita, maka berarti kanker ganas pun akan sama. Atau kanker juga akan sama tumbuh, karena dia makanannya yang sama. Mudah-mudahan menjawab, Pak Julius. Terima kasih. Oke, silakan. luar biasa. Jadi kaitannya dengan kanker itu dia suka makan apa yang kebiasaan kita makan ya dok ya. Itu yang pertama kali diubah polanya. Jangan kasih makan, coret, ganti yang lain alternatifnya. Betul. Dan terlebih lebih banyak makan buah ya dok ya. Yes. Ya, kalau tidak makan buah kita tenggelamkan nanti. Oke dok, ternyata dan tentu saja dengan produk-produk One More yang tadi sudah disampaikan dengan sangat baik. Nah, saya lanjutkan sedikit pertanyaannya untuk memperdalam begini dok. Ada banyak teman-teman itu yang masih berkutat pada di mana titik tempel yang betul. Padahal ini adalah smart teknologi yang akan ikut aliran darah, namanya transdermal. Kita punya lapisan epidermis itu ada di sekujur tubuh kita. Tapi bagaimana tepatnya menjelaskan mereka yang masih pusing untuk memikirkan bagaimana cara tempat yang tempel yang tepat gitu. Kalau kanker A, kanker B, kanker C, atau penyakit lain. Silahkan dok, mohon diulang lagi. Ini kita mau belajar lagi. Baik. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih teman-teman mengingatkan semuanya ya. Jadi semua kita harus lebih, berteori boleh. Sekali lagi berteori boleh. Saya senang banget teman-teman. Dan One More International juga sudah memberikan guideline yang jelas, petunjuk yang jelas. Tempel ketika kombinasi di belakang punggung kita atau di mana-mana udah ada titik-titiknya sudah jelas. Saya hanya ingin mempermudah buat teman-teman, sekali lagi mempermudah buat teman-teman. Kalau orang itu pusing, orang rasanya pusing banget nih, aduh nggak enak banget nih, entah itu apapun judulnya, ya. Kemudian kita punya PNG, judulnya aja udah PNG. Pasti akan menghilangkan rasa sakit itu. Setuju ya? Sakitnya kepala, tapi ditempel di dengkul kita. Kira-kira orang itu seneng nggak? Saya datang, dok, saya sakit kepala. Ya udah saya tempel ya di lututnya ya. Pasti kecewa orang itu. Karena tidak disentuh yang sakitnya. Artinya maksud saya ya. Coba ketika kita sakit kepala dan kita berusaha untuk menyentuhnya, dengan gerakan, dengan kehalusan, dengan kelembutan, itu pasti akan ada rasa. Energinya juga beda. Apalagi ditempelkan dengan PNG, apalagi ditempelkan dengan melatonin plus. Ini akan jadi luar biasa. Tempel lagi dengan Omevia. Kita tidak bicara Omevia malam ini. Tambah lagi nantinya lebih dahsyat lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian,
Boleh berteori, tempel di kanan, ke kiri, dan lain sebagainya, silakan. Tapi kalau kita tidak tahu, mohon maaf sekarang ditempelkan di jidat sini pun, kankernya kanker payudara, itu akan berefek. Karena dia akan mencari mana nih yang diperlukan. Oh, ternyata kankernya ada di payudara. Ditempelkan di sini pun, ketika terjadi kansernya serviks atau kansernya prostat, itu sama. Karena yang dijelaskan sama Pak Yulis ada, atau dijelaskan sama semua yang namanya transdermal delivery system, itu akan masuk dalam pembuluh darah dan akan mencari, akan kemana-mana. Setiap masuk ke dalam darah berarti akan masuk ke liver. Dari liver balik lagi ke jantung, dari jantung masuk lagi ke seluruh tubuh lagi. Maka semua target akan terkena. Jadi Bapak Ibu sekalian, titik boleh kita ngikuti panduan, saya senang banget itu. Tapi jangan sampai rumit, jangan sampai titik meridian, nanti titik, aduh, tambah susah nanti kita. Itu satu. Yang kedua, yang lebih menarik lagi nih, yang kedua nih, bukan berarti saya ingin penghematan ya, karena titiknya banyak, aduh, saya tinggal punya sedikit nih PNG-nya. Nah, mulai tambah bingung lagi nanti. Tidak, sama sekali. Ya, makin banyak kita tidak ada overdosis. Itu yang pertama dibicarakan di pertemuan pertama. Itu yang pertama. Tapi balik lagi sekarang, ketika produknya cuma ada nih sisa nih sedikit, usaha kita tetap sama. Jadi lupakan makanan yang enak tadi, lupakan makanan yang akan memberikan makanan ke cancer, tempelkan. Walaupun cuma 1-2, no problem. Itu akan memberikan efek anti cancer. Tapi kita sudah punya usaha tidak memberi makan. Kita sudah memberikan satu bantuan kepada mitra kita, pasien kita, klien kita, sembuh ini gampang banget. Itu sudah motivasi yang luar biasa. Walaupun cuma 1 tempel, 2 tempel. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Silakan Pak Yulius, saya kembalikan Pak Yulius. Oke, terima kasih Dok. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya pengalaman nih. Ketika datang periksamu ke dokter, begitu melihat dokternya yang wajahnya adem, penyambutannya ramah, dia menyediakan waktu dengan melayani dengan sepenuh hati, itu hampir separuh penyakit kita itu sudah pergi. Nah, saya kira kita semua sebagai orang-orang yang menjadi ambasador dari One More ini, yakinkan diri kita punya teknologi yang smart teknologi, ibarat kita itu mau memfoto, itu sudah memakai foto digital yang sangat-sangat canggih. Sedangkan kalau fotografi zaman dulu kita harus pintar tata cahaya, pilih ISO-nya berapa. Sekarang teknologi yang kita bawa sudah sangat canggih. Nah, yang kedua ya memang seperti yang sampaikan dokter, asupannya juga diberikan encouragement atau dorongan. Kalau Bapak mau sembuh, mari kita berdoa dulu. Nah, itu salah satu yang mungkin juga bisa saya sendiri pengalaman dulu ketika ke dokter itu ada loh suatu saat, begitu ketemu dokternya udah enakan badannya. Tambah lagi dengan nasihat dia dan mungkin hanya diberi vitamin sudah lebih sehat karena dari dalamnya juga ingin sehat. Oke, Dok, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana untuk pasien? Ini pertanyaan dari Tara Indarjo. Ini Tara ini ibu atau mbak atau saya panggil kakak aja ya. Assalamualaikum Dok, saya penderita tumor payudara sudah luka dan sering mengeluarkan darah dan benjolan sudah besar sebesar kepalan tangan. Sekarang saya memakai produk One More. Nah, apakah benjolan saya bisa melunak? Karena sekarang sudah mengeras dan apakah ditempel PNG juga di benjolan payudaranya, Dok? Terima kasih, salam hormat. Baik. Sekali lagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ditempel dimanapun akan memberikan efek. Itu catatan pertama. Ya. Yang kedua, ketika ditempelkan di tempatnya, ingat ya, kita memasukkan hampir semua yang saya bicarakan adalah anti-inflamasi. What is that mean? Anti-inflamasi itu berarti anti bengkak. Anti-tumor, tumor itu dalam bahasa awamnya adalah bengkak. Mungkin kita akan tersirat, oh ini adalah tumor jinak, tumor ganas. Tidak. Tumor dalam bahasa Latin adalah bengkak. Satu tonjolan, satu benjolan itu dikatakan sebagai tumor. Nah, yang dipertanyakan sama Ibu ini adalah bagaimana kalau di tempatnya nih yang bengkaknya ini, yang benjolnya itu. Pasti akan sangat senang sekali. Yang tidak senang tuh sel kankernya. Tolong dipahami ya. Ini sekaligus ada, karena saya langsung baca di beberapa pertanyaan, di beberapa chatting. Termasuk berbicaranya efek samping. Saya orang kesehatan dipertanyakan tahu dengan efek samping. Justru ketika berbicara teknologi, pemikirannya ini akan sangat berbeda banget. Tolong disimak baik-baik. Ketika berbicara obat kimia, maka 100% sekali lagi termasuk obat kemo ya.
Seperti yang diceritakan sama Pak Yulis tadi, sampai membuat botak itu adalah efek samping. Sampai membuat mual itu adalah efek samping yang luar biasa. Jadi obat kimia, termasuk kemo, maka efek samping itu bergandengan. Dia ikut. Dan wajib hukumnya dimonitor. Sekali lagi, wajib hukumnya dimonitor oleh Badan POM, oleh perusahaan yang punya produk itu. Pertanyaannya, ini kan khawatir banget nih. Kalau bicara efek samping, khawatir banget. Tadi berharap yang keras jadi lunak. Jadi bertolak belakang sekarang. Yang satu pengen efektif, melunakkan, tapi di lain pihak, nanti gimana gitu loh efek sampingnya. Maka tolong simak betul-betul, ketika kita bicara bukan produk medis, kenapa saya katakan bukan produk medis? Karena isinya guarana. Karena isinya adalah Garcinia cambogia. Karena isinya adalah jahe. Mau dibandingkan antara, sekarang coba pikirkan sekarang, jahe dibandingkan dengan obat kimia. Jahe punya anti kanker ya, kita nggak usah mikir apa-apa deh yang jauh-jauh. Guarana jauh, ya kan? Garcinia cambogia jauh, kita punya jahe lah. Mau dibandingkan dengan obat kimia? Mau dipertanyakan efek sampingnya dari jahe? Tidak. Jadi efek samping atau efektivitas yang diharapkan sama ibu tadi dengan kanker payudara, tempelkan di tempatnya silahkan. Tapi jangan kaget ketika darahnya nanti ngocor lebih banyak lagi. Itu proses. Jadi saya minta buat teman-teman jadi catatan penting, ketika kita menempelkan, sekali lagi, menempelkan produk di tubuh seseorang, tolong sampaikan dari awal. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah part of, itu adalah bagian dari proses ke arah penyembuhan. Jadi kita tidak ada dosa, tidak ada yang ditutup-tutupi seolah-olah. Sampaikan kalau tadi nanti terjadi tidak enak atau ada sesuatu, infokan ke saya dan tidak perlu ragu. Kalau masih tetap terasa lagi, kan selesai, tinggal diangkat. Instruksikan kepada yang bersangkutan, ke klien kita, copot. Ambil air, minum air hangat yang banyak. Bukan berarti menetralisir efek samping, bukan. Karena dia sedang berproses. Setelah dicopot, jangan stop. Berikan lagi. Ingat ya, kalau tadi bundarannya seperti ini, katakanlah, maka dikurangi omivia-nya. Kita bicara di omivia karena bundar. Atau ketika kita bicara di, oh terlalu besar, kecilkan lagi. Itu seni, itu arts yang bisa kita lakukan. Kita adalah pelayan kesehatan. Kita pelayan kesehatan loh, bukan semata-mata kita mempromosikan Warmore International. No. Kita pelayan. Saya bangga banget ini sekian ratus orang yang bisa 867 luar biasa. Kita keluarga besar yang satu yang sama lain. Makanya saya bilang saya kangen dengan Mamuju, saya karena Wali Mandar, saya kangen banget dengan sana. Kenapa? Karena memang tugas saya seperti ini. Besok tiba-tiba saya udah di Kota Sampit. Minggu depannya lagi saya udah di Sintang. Minggu depannya lagi saya udah di Padang. Ini kekangenan saya. Ini media yang luar biasa. Media yang saya inginkan sama-sama dengan Manmor. Saya sudah bicara sama Mr. Burkan, saya sudah bicara sama Yigit Anti. Yuk kita ketemu. Karena teman-teman sangat ingin seperti ini gitu. Jadi kira-kira itu jawabannya. Jadi tempelkan dimanapun. Payudara yang benjolnya pun tempelkan PNG-nya. Tempelkan. Mau digantian juga boleh. Hari ini PNG atau jam ini PNG 2 kali 24 jam berikutnya tempelkan slim style dan omivia, silakan. Itu akan memberikan warna ke kita. Kita sebagai seniman pelayan kesehatan. Bayangkan, seni kita nantinya. Orang akan bangga banget, berterima kasihnya luar biasa kepada kita. Jangan ada ragu dengan efek samping. No, efek samping tidak perlu kita ragukan. Baik, terima kasih Pak. Saya serahkan ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, teman-teman, ini ada komentar yang sangat menarik, Dok, dari Bu Sundari. Saya salut Pak Dokter dengan penjelasannya. Mudah-mudahan selalu sering memberikan ilmunya supaya lebih paham. Ini bukan pertanyaan, tapi satu acknowledgement, satu pengakuan bahwa apa yang disampaikan dokter ini sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Sundari atas komentarnya. Dan mari kita terus promosikan, kita sampaikan ke teman-teman, ke saudara-saudara bahwa acara tiap hari Jumat itu memberikan pencerahan, memberikan harapan, memberikan kegembiraan. Itu juga sudah menjadi obat tersendiri. Mudah-mudahan teman-teman semua lebih dari 1000 nanti yang kita masukkan dalam ruangan ini ya. Lalu ini ada komentar dari Dokter atau Dr. Syarullah Mars EKMK CMT. Waduh, banyak banget gelarnya, luar biasa. Beliau minta
tolong berikan pencerahan secara ilmiah. Saya sendiri garuk-garuk kepala yang sudah botak ini, mau pencerahan ilmiah seperti apa lagi ya? Kalau tadi sudah dokter sampaikan beberapa jurnal ya, mungkin apa yang bisa diberikan lagi secara ilmiah? Karena saya nggak tahu ini maksud pertanyaannya. Tolong berikan pencerahan secara ilmiah. Karena menurut saya apa yang disampaikan dokter tadi sudah banyak berdasarkan literatur yang sungguh itu sangat kaya, resourceful kalau menurut saya. Tapi silakan dokter kalau mau beri komentar. Dan Saya waktu kita berpikirnya ternyata baik. Baik, Pak Yuli, saya berpikirnya begini. Makanya itu yang saya katakan dari awal. Saya berusaha ini adalah bahan baku, ini adalah bahan mentah, bahan diskusikan. Jadi ketika saya katakanlah, ya teman-teman semua punya Android, teman-teman semua punya Google, bisa googling, bisa searching. Jadi ketika kita mendapatkan informasi nih, sederhana dulu lah, kita bicara jahe, kita bicara teh atau green tea, maka kita ingin mendapatkan pengetahuan mengenai green tea. Pengetahuan apa maksudnya? Adalah ilmiah. Lalu apa yang bagaimana ilmiahnya supaya dapat ilmiahnya? Jangan nyari kata si A, kata si B, tapi carilah PDF-nya. Kalau PDF yang didapat itu bukan kata si A, tapi di sana sudah tertulis penelitinya siapa, dari departemen apa, dari universitas apa, negara mana dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini satu kajian loh. Publikasinya jelas sampai sekian publikasi, 108 referensi, 68 studi penelitian. Itu karena bukan kata si A, tapi publish. Jadi betul-betul sudah dipublikasikan, dan itu buat saya punya kepentingan, itu adalah memberikan suatu keyakinan. Sekali lagi, memberikan keyakinan kepada saya. Jadi siapapun yang bertanya, dengan akademisinya silakan, tapi sama-sama orientasinya ke sana. Ingat, sekarang berbicaranya adalah bagaimana dengan kemoterapi. Saya dari tahun 1989 sampai hari ini di industri farmasi. Bagaimana dengan kemoterapi dan apa hasilnya? Hasilnya adalah kesehatan atau riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan kanker di Indonesia masih meningkat. Mau bersedih silahkan, tapi jangan terus-terusan bersedih. Tapi kalau kita mau ngangkat kaki kita, mau ngangkat tangan kita, mau berjalan, mau menyentuh mereka, maka bismillah, doa kita sama-sama ada, kita bantu mereka untuk berubah dari cancer menjadi kesembuhan. Pak Ilyas, ada satu kisah yang menarik banget nih. Kebetulan tetangga kita di Singapura. Dia sharing dengan saya dengan kanker nasofaringnya, kanker mulut lah katakanlah. Karena awalnya adalah virus. Di sini sudah nggak bisa berbicara lagi, Pak. Tolong simak sekarang. Sudah nggak bisa berbicara karena sudah tertutup. Kalau kita ngelihat seperti halnya amandel, seperti apa rusaknya di dalam. Tapi ketika treatment, dan treatmentnya tidak berbicara di konvensional medicine, luar biasa, Pak. Sekarang dia sudah berbicara bersih semua kansernya. Ini yang menarik. Makanya kenapa saya kejar dengan One More? Kenapa saya berani dengan One More? Ketika tadi berbicara 3 kilogram miomnya, kemudian kanker payudaranya sudah keluar, sudah terjadi perforasi, ayo kita tambah semangat. Harus kita lawan. Kita lawan dengan ingat, pertama yang kita lakukan, jangan kasih makan sel kanker. Jangan kasih makan miomnya. Lakukan apa yang solution yang dilakukan yang tadi. Ada permintaan Pak Ilyas. Saya sengaja membuat dalam bahasa Inggris karena saya berpikirnya nanti ada teman-teman kita juga yang hadir. Tapi penyampaian saya kan tidak ada pakai bahasa Inggris. Ada yang minta materinya dalam bahasa Indonesia. Yang lalu diabetes saya bahasa Indonesia. Nanti saya tidak akan pakai bahasa Inggris lagi, saya akan pakai bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Ilyas. Lanjut Pak Ilyas. Oke, luar biasa teman-teman dan Pak Dokter Setio yang sangat baik hati dan murah hati. Ternyata waktunya sudah habis jam 9 ini. Tapi luar biasa teman-teman, pada malam hari ini kita belajar banyak, masih bertahan 856 orang. Dan saya pesan kepada teman-teman, datanglah tepat waktu. Karena dari awal, dokter ini sudah langsung masuk personal 4. Materinya sangat bagus sekali. Jadi sangat menyesal kalau Anda baru bergabung di tengah acara. Jadi promosikan, hadir. Biasanya kami buka itu sebelum jam 8, jam 8.20 kita sudah buka ruangannya, sehingga jangan telat datang. Tadi ini sangat menyesal.
Boleh ya dokter, di bagian akhir saya ingin sedikit menyampaikan pantun nih, pura-pura berpantun ya. Tepi sawah tumbuh semanggi, enak dimasak dengan ikan selar. Meski masih masa pandemi, ada cara loh untuk sehat dan dapat bonus dolar. Nah, teman-teman, ada banyak jenis sakit kanker, ada kanker kolon, ada kanker breast cancer, ada kanker tulang, ada kanker getah bening, dan lain sebagainya. Tapi di masa pandemi ini, teman-teman, ada begitu banyak orang yang butuh bantuan kita supaya tidak kanker kantongnya, kantong kering. Ini terbantu karena kaitannya kalau depresi itu juga membuat pikiran berat, memudahkan sel tumor juga akan bisa menjadi cancer. Teman-teman, sama dokter, silakan saya serahkan dokter untuk memberikan closing statement, dokter, di menit terakhir ini. Baik, terima kasih Pak Yulis. Teman-teman, sekali lagi saya bangga bersama teman-teman bisa silaturahmi, apalagi sekian banyak. Satu closing statement dari, bukan saya ya, sebetulnya ini adalah mimpi saya malah. Satu obsesi dari saya sangat ingin betul-betul tidak ada yang sakit. Jadi kalimatnya adalah keras sekali. Apapun nilai akademisnya, saya ingin berusaha tidak boleh ada yang sakit. Ini closing statement. Kenapa demikian? Karena di pemikiran saya, kata sakit itu sudah saya delete. Tadi Pak Yulis berbicara omnya mikron, katakanlah positif, maka saya omnya mikron harus tidak ada. Barusan saya dari laboratorium, karena penerbangan saya harus jam 3 kurang, maka saya harus nunggu dulu jam 3 kurang, karena antigen 1 kali 24 jam. Saya tunggu lagi, harus negatif. Artinya kalau saya harus negatif, berarti harus tidak ada yang sakit. Jangan saya sendiri yang melakukan itu. Teman-teman, sekian ratus orang ini juga sama. Tidak boleh ada yang sakit, yuk kita sama-sama. Simple closing statement-nya Pak Julius, tapi sangat silakan dirasakan sama teman-teman semua. Monggo Pak Julius, silakan. Amin ya Rabbil Alamin. Amin, terima kasih dokter. Kita doakan bersama teman-temannya supaya dokter senantiasa diberikan sehat, diberikan juga keselamatan dalam perjalanan dia untuk berbagi solusi buat semakin banyak orang. Dan kita teman-teman, mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang sedang kita bantu untuk menjadi lebih sehat. Semua kekuatan doa itu energi yang tiada hentinya. Itu juga akan membantu mereka untuk semakin sehat. Dan kata terakhir buat saya, obat terbaik itu adalah asupan hati yang bersyukur dan hati yang gembira. Dan mari kita bawakan, wartakan kegembiraan solusi teknologi transdermal ini menjadi satu jalan solusi buat orang-orang menjadi jauh lebih sehat, punya kehidupan lebih baik. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, terutama atas banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab dokter. Dan sekarang mari kita rasakan bagaimana One More Touch Our Life itu membuat kita menjadi lebih gembira, lebih sehat, menjadi lebih optimis. Terima kasih kepada semua hadirin, dan terutama terima kasih kepada Dr. Setiabudi Prayitno. Terima kasih kepada Pak Muhammad Taufik dari Lombok, dan juga kepada Inigo Reika yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Dan terutama terima kasih buat Anda semua teman-teman. Salam sehat. Kita datang minggu depan dok dengan tema-tema yang jauh lebih menarik ya dok ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita wartakan kabar gembira ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga lain kali bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan gembira. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yes. Amin dok. Terima kasih semuanya. Kita akan tutup ruangan ini dengan selesainya lagu ini teman-teman. One More Touch Your Life. Salam sehat selalu. Gel başlasın marşımız, çoğalarak durmasın dansımız, hem kazanan kazandıran. One more touch your life. Bu kadarı az, daha ileriye büyüyoruz günden güne.